Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Lukmi dengan NIM 24108020022 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peradaban Islam masa dinasti Utsmani. Dinasti Utsmani merupakan salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Islam. Pemerintahan ini berdiri lebih dari 6 abad dan menjadi kekuasaan Islam yang paling lama bertahan. Dinasti ini juga tercatat sebagai satu-satunya kekuasaan Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Peristiwa ini mengakhiri kekuasaan Romawi Timur dan menjadikan Konstantinopel sebagai baru peradaban Islam. Setelah Muhammad Al-Fatih, dinasti Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Salim I dan Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Sultan Salim I memperluas kekuasaan ke arah timur dengan menaklukkan Mesir dan mengalahkan dinasti Mamluk pada tahun 1517 Masehi. Sejak saat itu, Sultan Utsmani juga memegang gelar khalifah. Sementara itu, Sultan Sulaiman Al-Kanuni dikenal sebagai pemimpin yang kuat di bidang militer dan hukum. Ia menyusun undang-undang di negara yang disebut Kanun dan membawa dinasti Utsmani ke puncak kejayaan wilayah yang membentang di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Awal berdirinya dinasti Utsmani berasal dari bangsa Turki, suku Oghuz. Mereka mulai mengenal Islam sekitar abad ke-9 hingga ke-10. Pada abad ke-12, suku Koyi yang dipimpin oleh Ertugrul menguasai ke Anatolia akibat serangan bangsa Mongol. Di wilayah ini, mereka membantu dinasti Saljuk melawan kekuasaan Bizantinum. Setelah Ertugrul wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Utsman ketika dinasti Saljuk meruntuh akibat serangan Mongol pada tahun 1300 Masehi. Utsman menyatakan wilayahnya merdeka. Dari sinilah dinasti Utsmani bermula dengan Utsman sebagai pendiri dan sultan pertama. Pada masa awal, dinasti Utsmani mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Sultan Utsman I mulai memperluas wilayah dengan menaklukkan daerah-daerah perbatasan Bizantium. Kota Goretsa berhasil dikuasai dan dijadikan ibu kota. Setelah Utsman wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Orkhan. Pada masa ini, dinasti Utsmani mulai masuk ke wilayah Eropa. Orkhan membentuk sistem militer yang teratur dan menjadi dasar kekuatan tentara Utsmani. Kekuasaan semakin meluas pada masa Sultan Murad I. Ia berhasil menaklukkan wilayah Balkan seperti Makedonia, Bulgaria, Serbia, dan Kosovo. Keberhasilan ini menjadikan dinasti Utsmani sebagai kekuatan besar yang disegani di Asia dan Eropa. Namun pada masa Sultan Bayezid, dinasti Utsmani mengalami kemunduran sementara akibat kekalahan dari Timur Leng dalam pertempuran Ankara tahun 1402 Masehi. Kekalahan ini menyebabkan wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan memisahkan diri dan terjadi konflik internal di dalam keluarga kerajaan. Kebangkitan kembali dinasti Utsmani terjadi pada masa Sultan Muhammad II yang dikenal dengan gelar Al-Fatih. Ia mempersiapkan penaklukan Konstantinopel dengan sangat matang, baik dari segi strategi, persenjataan, maupun logistik. Pada tahun 1453 Masehi, Konstantinopel berhasil ditaklukkan dan diubah menjadi Istanbul. Keberhasilan ini hanya berdampak politik tetapi juga menjadi simbol kejayaan Islam dan perubahan besar dalam sejarah dunia. Setelah Muhammad Al-Fatih, dinasti Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Salim I dan Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Sultan Salim I memperluas kekuasaan ke arah timur dengan menaklukkan Mesir dan mengalahkan dinasti Mamluk pada tahun 1517 Masehi. Sejak saat itu, Sultan Utsmani juga memegang gelar khalifah. Sementara itu, Sultan Sulaiman Al-Kanuni dikenal sebagai pemimpin yang kuat di bidang militer dan hukum. Ia menyusun undang-undang di negara yang disebut Kanun
dan membawa dinasti Utsmani ke puncak kejayaan wilayah yang membentang di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Kekuasaan juga membawa tantangan besar, terutama dalam pengelolaan administrasi dan keberagaman penduduk. Memasuki masa selanjutnya, dinasti Utsmani mulai mengalami kemunduran. Para sultan hidup dalam kemewahan dan meninggalkan nilai-nilai pemerintahan yang kuat. Administrasi negara menjadi lemah, ekonomi menurun akibat peperangan yang terus-menerus, dan semangat ilmu pengetahuan mengalami stagnasi. Di sisi lain, bangsa-bangsa Eropa mengalami kemajuan pesat dalam teknologi dan persenjataan. Kondisi ini membuat dinasti Utsmani semakin terdesak. Setelah Muhammad Al-Fatih, dinasti Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Salim I dan Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Sultan Salim I memperluas kekuasaan ke arah timur dengan menaklukkan Mesir dan mengalahkan dinasti Mamluk pada tahun 1517 Masehi. Sejak saat itu, Sultan Utsmani juga memegang gelar khalifah. Sementara itu, Sultan Sulaiman Al-Kanuni dikenal sebagai pemimpin yang kuat di bidang militer dan hukum. Ia menyusun undang-undang di negara yang disebut kanun dan membawa dinasti Utsmani ke puncak kejayaan wilayah yang membentang di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Nasionalisme juga muncul di wilayah-wilayah kekuasaan Utsmani. Bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaan Turki mulai menuntut kemerdekaan. Puncaknya, dinasti Utsmani runtuh pada tahun 1924 Masehi dan digantikan oleh Republik Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Dinasti Utsmani meninggalkan warisan besar dalam sejarah Islam. Keberhasilannya menegakkan kekuasaan selama berabad-abad, menunjukkan kekuatan politik, militer, dan peradaban Islam. Namun kemundurannya juga menjadi pelajaran penting tentang pentingnya ilmu pengetahuan, tata kelola pemerintahan, dan keadilan sosial dalam mempertahankan sebuah peradaban. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.